penjelasan tentang konsep filsafat ilmu dan fokus kajiannya dalam pendidikan guru sekolah dasar. Secara umum, pendidikan dasar diselenggarakan atas dasar upaya mengembangkan sikap dan kemampuan peserta didik serta memberikan pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan peserta didik dalam bermasyarakat. Yang paling sederhana, ditujukan sebagai persiapan peserta didik untuk mengikuti jenjang pendidikan menengah. Secara khusus, pendidikan dasar Islam memiliki ciri khas tersendiri sebagai suatu bidang keilmuan, bila mana pendidikan dasar mengorientasikan pemberian bekal keilmuan, kemampuan membaca, kemampuan menulis, berhitung, serta kemampuan dasar berupa kemampuan intelektual, sosial, emosional, dan moral. Maka pendidikan dasar Islam memiliki karakteristik yang bernilai lebih diantaranya. Yang pertama, kajian bersifat mendasar dengan pendidikan dasar Islam memberi penekanan kebijakan mendasar berupa ketauhidan kepada anak, bersumber dari Al-Quran dan hadis, serta kemampuan mengamati fenomena-fenomena yang terjadi di sekeliling anak, sehingga dalam setiap pembelajaran anak dibekali ketauhidan yang mencermin dalam perilaku anak sehari-hari. 2. Ditujukan pada anak usia dasar mulai dari 12 tahun. Pada usia ini disebut juga sebagai golden age bagi anak. Oleh karena itu, pendidikan dasar Islam begitu penting bagi pertumbuhan kembang anak, baik fisik, motorik, bahasa, seni, sosial, emosional, dan penting pula perkembangan nilai moral agama pada anak sesuai tahap perkembangannya. 3. Strategi pendekatan media, metode, dan komponen lainnya merupakan derivasi dari nilai-nilai keislaman, yang artinya setiap komponen yang ada dalam pembelajaran menampilkan nilai-nilai Islam kepada anak, sebab dengan membiasakan dan keteladanan anak lebih mudah diikuti anak untuk tahap selanjutnya. Dan yang keempat, penguatan akidah dan pembiasaan ibadah. Dua hal ini merupakan salah satu karakteristik yang paling menonjol dilaksanakan di lembaga pendidikan. Merasa ibtidaiyah atau sekolah dasar sebagai subordinasi sistem pendidikan dalam Islam idealnya. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar pengetahuan dan metode dalam pendidikan guru sekolah dasar. Yang pertama, berpedoman pada tujuan-tujuan dapat memberikan pedoman yang jelas bagi guru dalam mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka pengajaran, termasuk pemilihan metode. Yang kedua, perbedaan individual anak didik. Aspek-aspek perbedaan anak didik yang perlu dipegang adalah aspek biologis, intelektual, dan psikologis. Peserta didik membutuhkan variasi layanan, tugas, bahan, dan metode yang selaras dengan minat, tujuan, dan latar belakang mereka. Yang ketiga, kemampuan guru dari latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar akan mempengaruhi bagaimana cara pemilihan metode yang baik dan benar. Di sini metode diskusi. Metode diskusi merupakan interaksi antara siswa dan siswa atau siswa dengan guru untuk menganalisis, memecahkan masalah, menggali atau memperdebatkan topik atau permasalahan tertentu. Bahan pelajaran di mana guru memberi kesempatan kepada para siswa atau kelompok-kelompok siswa untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan atau menyusun berbagai alternatif pemecahan atas sesuatu masalah. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja ilmu filsafat dalam pendidikan guru sekolah dasar. Filsafat ilmu dalam pendidikan guru sekolah dasar pada dasarnya menggunakan cara kerja filsafat dan akan menggunakan hasil dari filsafat itu sendiri. Cara kerja filsafat ilmu dalam pendidikan guru sekolah dasar ini yaitu memberikan pemahaman atau membekali calon pendidikan guru sekolah dasar dengan wawasan kesejarahan yang dimana kemampuan memahami kaitan antara pengalaman-pengalaman masa lampau, tuntunan, dan kebutuhan masa kini, serta pemikiran atau antisipasi masa yang akan datang. Oleh karena itu, pendidikan guru sekolah dasar harus mempelajari dan memahami landasan filsafat pendidikan
pendidikan dengan berbagai macam aliran-aliran pendidikan di dalamnya, baik aliran pendidikan klasik maupun modern yang mampu memberikan dasar pemikiran dalam pengambilan keputusan, terutama mampu bertindak dan mengevaluasi kegiatan pendidikan di sekolah dasar dengan tepat dan baik. Landasan filsafat pendidikan guru sekolah dasar ini bersumber dari pandangan dalam perkembangan di dunia pendidikan, yaitu menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia maupun nilai-nilai atau hakikat pengetahuan yang dimana tentang kehidupan lebih baik yang akan dijalankan. Sedangkan landasan pendidikan guru sekolah dasar ini merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan guru sekolah dasar yang mana dapat menelaah masalah-masalah pokok seperti apakah pendidikan guru sekolah dasar itu, mengapa pendidikan dalam guru sekolah dasar itu harus diperlukan. Landasan guru pendidikan guru sekolah dasar juga dapat memberi perspektif filosofis terhadap seorang siswa SD. Oleh karena itu, seorang calon guru atau pendidik harus dibentuk bukan hanya mempelajari tentang ilmu kependidikan, namun juga perlu memiliki landasan filsafat. Dengan demikian, maka landasan filsafat pendidikan guru sekolah dasar harus tercermin di dalam semua keputusan dan perbuatan atau pelaksanaan tugas-tugas keguruan, baik instruksional maupun non-instruksional. Atau dengan adanya pendekatan lain, semua keputusan serta perbuatan guru yang dimaksud harus bisa bersifat dan berlandaskan pendidikan. Sebagaimana menjadi seorang pekerja profesional, pendidikan guru sekolah dasar harus dapat memperoleh persiapan prajabatan guru dan juga tenaga kependidikan guru harus bisa